Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Devita Sari dari kelas 2022A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Nah, video kali ini adalah video pembelajaran yang menjadi tugas dari mata kuliah literasi digital. Di video pembelajaran ini, saya mengambil materi pidato. Selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari pidato. Nah, pidato menurut KBBI adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau halayak ramai. Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat mengenai suatu hal. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tata krama dalam berpidato. Apabila kita disuruh maju untuk berpidato di depan umum, kita harus memperhatikan tata krama dalam berpidato agar pidato kita bisa dikatakan sukses. Tata krama yang harus dipelajari adalah berpakaian dengan rapi dan bersih, tidak bergaya pamor dan juga pamer. Gunakanlah kata-kata yang sopan dan jangan memperlihatkan keangkuhan, kesombongan, tetapi dengan rendah hati. Jika pidato yang disampaikan agak panjang, diselingilah dengan humor agar tidak membosankan. Jika yang mendengarkan adalah masyarakat desa, gunakanlah kata-kata yang sederhana sehingga pidato kita mudah untuk dimengerti. Nah, yang ketiga adalah persiapan pidato. Menurut Keraf, ada 7 langkah yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan pidato yang baik, yaitu: pertama, menentukan topik dan tujuan. Kedua, menganalisis pendengar dan situasi. Ketiga, memilih dan mengepitkan atau menyempitkan topik. Keempat, mengumpulkan bahan. Kelima, membuat kerangka uraian. Keenam, menguraikan secara mendetail. Dan ketujuh, melatih dengan suara yang nyaring dan jelas. Nah, yang keempat adalah metode dalam berpidato. Ada 4 macam metode penyampaian lisan dalam berpidato. Yang pertama adalah metode impromptu atau metode serta-merta. Metode impromptu adalah metode penyajian berdasarkan kebutuhan sesaat. Tidak ada perencanaan atau persiapan sama sekali. Pembicara secara serta-merta berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Berpidato seperti ini biasanya dalam keadaan terpaksa atau keadaan darurat. Lalu yang kedua ada metode menghafal atau memoriter. Nah, metode ini merupakan kebalikan dari metode impromptu. Penyajian lisan ini dibawakan bukan saja direncanakan tetapi ditulis secara lengkap dan dihafal kata demi kata. Pembicaraan seperti ini kelihatan monoton. Ada pembicara yang berhasil dan ada yang tidak. Pembicara dengan menggunakan metode ini sering menjemukan dan tidak menarik. Nah, yang ketiga adalah metode naskah atau manuskrip. Metode ini biasa dipakai dalam pidato resmi atau pidato yang dilaksanakan di lapangan upacara atau di kantor. Metode ini sifatnya agak kaku sebab bila kurang melakukan latihan, seolah-olah tidak ada hubungan antara pembicara dengan pendengar. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah metode ekstemporan. Metode ini direncanakan dengan cermat dan dibuat catatan-catatan penting yang sekaligus menjadi urutan pidato tersebut. Dalam penyajian lisan seperti ini, pembicara bebas memilih kata-katanya sendiri. Bahan pidato tidak perlu dihafal. Dengan melihat topik-topik utama, pembicara dapat mengubah nada pembicaraannya sesuai dengan reaksi yang timbul pada pendengar. Nah, poin yang terakhir ini adalah tujuan dari berpidato. Pidato termasuk salah satu sarana komunikasi yang efektif dalam menunjang kelancaran suatu kegiatan. Setidak-tidaknya ada 4 tujuan dari berpidato ini, yaitu yang pertama, menyampaikan informasi. Yang kedua, menghibur pendengar. Yang ketiga, meyakinkan sesuatu. Dan yang keempat, mempengaruhi sifat pendengar. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya terkait materi pidato yang menjadi bahan dalam video pembelajaran ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.